Ya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihah ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji adfata ya jiratal alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah kaum muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki bulan Jumadal Akhirah, Jumadal Akhir. Dalam keadaan insyaallah kita bersama-sama senantiasa dalam sehat walafiat. Buktinya pada pagi hari ini masjid kita penuh, jamaahnya penuh. Ini menandakan tingkat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara semakin meningkat. Dan terutama di sekitar Masjid Al-Ansor ini alhamdulillah selalu dipenuhi oleh jamaah yang banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Istiqomah itu lebih indah atau lebih utama daripada 1000 karomah. Artinya semakin kita beristiqomah, semakin kita konsisten, ya, maka semakin tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzan. Jadi semakin yakin, semakin istiqomah, semakin kontinu di dalam beribadah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia berada di jalan sunnahnya, berada di jalan syariatnya. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama nanti insyaallah menjadi umat beliau, karena umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, umat yang paling baik. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini juga banyak disampaikan oleh para asatid, para dai, para kiai, para habaib
di dalam ceramah-ceramah mereka, akan tetapi ini menjadi penting untuk menjadi pengingat bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, di mana 7 kelompok ini akan mendapatkan perlindungan Allah, sementara tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan yang datang dari Allah. Kalau kita hidup di dunia ini banyak sekali perlindungannya. Kita bisa berlindung kepada orang tua kita bisa berlindung kepada orang-orang yang kuat di antara kita. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada satupun yang bisa mendapatkan rasa aman atau mendapatkan rasa perlindungan, melainkan hanya perlindungan dari Allah. Nah, ini kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan atau 7 kelompok. Pertanyaannya, apakah kita masuk di dalam 7 kelompok itu atau tidak? Nah, ini mari bersama-sama kita melihat lebih dalam kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana. Ya, adil itu maknanya adalah wad'u syai'i fi mahallihi. Yang namanya adil itu meletakkan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Nah, lawannya adalah zalim. Zalim itu adalah wad'u syai'i ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya. Dulu kita masih ingat kalau kita masih kecil, diingatkan oleh orang tua kita saat kita bermain bantal yang biasa kita gunakan untuk kepala, lalu kemudian kita duduki, ya. Lalu orang tua kita mengatakan bahwa itu adalah zalim. Maksudnya zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya yang namanya bantal itu untuk kepala, tapi ini digunakan untuk diduduki. Maka ini zalim. Akibatnya orang tua kita selalu mengatakan, nanti kamu bisulan, nanti kamu melentung. Apa melentung itu apa ya? Pokoknya kamu bisulan nanti. Apa hubungannya bantal dengan bisul, Pak? Oh, nggak punya sakit. Tapi ternyata inilah yang disebut dengan zalim. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu mengandung kedzaliman, nanti itu akan ada balasannya, gitu loh Pak, maksudnya. Nah, ini orang tua kita sudah mengajarkan. Nah, imam yang adil itu nanti akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Nah, imam ini maknanya luas, Pak. Bisa imam di dalam keluarga, seorang suami, Pak. Maka seorang suami itu menjadi imam bagi rumah tangganya, menjadi nahkoda bagi rumah tangganya. Jangan sampai seorang suami, mohon maaf, disetir sama istrinya, kacau urusan, Pak. Kalau seorang istri menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, kacau urusan, Pak. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpinnya tetap seorang suami, imamnya tetap seorang suami. Tentu dengan etika, tentu dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin bagi rumah tangganya harus adil, memperlakukan anak-anaknya, ya, memperlakukan masing-masing anaknya. Termasuk kalau ada ta'addud zaujah, kalau ada dualisme istri, apa namanya? Istri yang lebih dari satu itu loh. Maka ini juga harus berlaku adil.
Kalau nggak bisa adil, jangan coba-coba merancang punya istri lebih dari satu. Itu kan jelas ayatnya, Pak. Cuma kadang-kadang cara dalil kita nggak pas, Pak. Ya, Tenggarong punya, Samarinda punya, nanti Kota Bangun punya. Wah, ini dalilnya masna wasulasa waruba. Padahal di situ ada penguatnya. Ayatnya mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau Pak Haji tidak mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrimu, fawahida, maka si jiwai gitu ya. Maka satu saja. Nah, ini dituntut adil, Pak. Saat kita menjadi imam di masyarakat kita, pemimpin dari level yang paling bawah, RT, RW, lurah, kades, camat, bupati, gubernur dan seterusnya, maka keadilan ini menjadi predikat, menjadi melekat pada diri seorang imam. Dan ini nanti akan mendapatkan perlindungan pertama kali, Pak. Maka seorang kiai nggak masuk kategori ini, Pak. Seorang ustadz nggak masuk kategori ini, Pak. Justru seorang pemimpin. Makanya nanti pas ada pilihan RT daftar, ada pilihan kades daftar, ada pilihan camat ada pilihan bupati daftar, pilihan gubernur daftar, ada pilihan apapun itu pemimpin. Sepanjang itu kita bisa berlaku adil, maka kitalah orang pertama yang disebut oleh baginda Rasulullah untuk mendapatkan perlindungan di bawah perlindungan Allah. Ustadz, guru ngaji tidak tahu nanti seperti apa itu nasibnya. Guru qiraah, guru tahfiz itu tidak tahu, Pak. Nggak disebutkan di dalam hadis. Justru yang disebutkan adalah imamun adilun. Mungkin ketua masjidnya yang disebutkan, Pak. Guru tahfiznya atau guru diniyahnya nggak masuk disebut di dalam hadis ini. Artinya penting kita menjadi seorang imam. Itu penting sekali menjadi seorang imam, tapi imamun adilun. Ketika kita menjadi imam di dalam sholat juga harus adil. Makmum kita seperti apa? Apakah makmum kita ini tua-tua semua atau makmumnya ini muda-muda ya, semuanya. Itu kita harus bisa menempatkan posisinya. Kalau sudah hujan ya jangan panjang-panjang ayatnya. Ya, kalau matahari terik betul itu juga jangan lama-lama sholatnya. Kalau sudah lagi ada expo atau lagi nggak usah panjang-panjang, sholat isya itu nggak usah panjang-panjang. Pikiran makmum udah stres, Pak. Apalagi kalau sudah ada sepak bola di stadion Ajimbut, Pak. Itu kan penuh masjid Al-Qamar, Pak. Di masjid kami itu penuh. Itu kalau imamnya kepanjangan, baca ayatnya atau baca suratnya lewat dari surah Ad-Duha ke atas misalnya. Was-samaa'i dzatil buruj. Supporter sudah bingung, Pak. Ini supporternya sudah bingung mau membela Mitra Kukar, udah bingung semuanya. Ya kuliah gitu aja karena memang sudah siap sedia untuk menjadi supporter Mitra Kukar. Nah, ini contoh-contoh berlaku adil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a bi ibadatillah. Ada seorang pemuda yang aktif ibadah. Yang kita temukan di masyarakat hari ini, semakin tua semakin banyak mengisi masjid, betul, Pak ya? Udah pensiun, jadi dari ASN, kemudian mengabdikan dirinya di masjid, banyak ke masjid, sudah tua, waktunya menghadap ke Allah, begitu ya. Tapi Pak, ternyata yang lebih ditekankan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup sejak mudanya itu digunakan untuk ibadah. Maka alhamdulillah di Masjid Al-Ansor menampung anak-anak muda untuk menggeluti hafalan Al-Quran. Ini kan anak-anak muda. Kalau tua-tua, Pak, suruh geluti Al-Quran itu susah, Pak. Ada pembelajaran Al-Quran dewasa ya, Pak. Ada pembelajaran Quran dewasa. Saya selalu mengikuti Facebooknya Al-Ansor. Jadi minatnya paling itu aja, Pak.
Yang ngaji itu aja, besoknya lagi kenapa Pak Haji tidak ya, pinggang saya sakit Pak Haji. Jadi susah di dalam proses belajar. Belum lagi lisan, mohon maaf, sudah kaku lisannya untuk belajar Al-Quran. Tapi kalau masih muda, semangatnya masih kuat. Bahkan ada pemuda namanya Ashabul Kahfi yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. 7 pemuda yang hebat Pak, mempertahankan keimanannya Pak. Wah, kalau pemuda Kutai Kartanegara jebol sudah Pak. Ya, banyak godaan, banyak ini 7 pemuda betul-betul mempertahankan keimanannya. Maka menurut Rasulullah, orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti adalah pemuda yang gemar beribadah. Ya, salah satunya baca Al-Quran itu kan juga ibadah, menuntut ilmu, mondok itu juga ibadah. Pokoknya sesuatu yang baik itu bernilai ibadah. Kemudian berikutnya, wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu terkait atau terikat, tertaut dengan masjid. Ya, seperti jenengan ini, kalau subuh Jumat banyak, kalau Jumatan penuh, kalau sholat 5 waktu penuh. Jadi rasanya nggak enak kalau nggak ke masjid itu Pak. Itu namanya orang yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Jadi rasanya sholat itu nggak enak kalau nggak sholat di masjid. Rasanya sholat itu nggak enak kalau nggak sholat di musola. Sholat di musola atau musola juga sama Pak, termasuk tempat untuk sholat berjamaah. Nah itu rasanya kalau sholat di tempat lain selain di musola atau di masjid itu hatinya gundah Pak, nggak nyaman. Tapi begitu dia sholat di masjid, begitu dia kebiasaan ibadah, ngajinya di masjid, tadarusnya di masjid, sholatnya di masjid, jamaahnya di masjid, selalu terkait dengan masjid, maka ini nanti juga akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Ya, termasuk panjenengan semuanya ini, Haji Idrus dan rombongan-rombongannya ini, insya Allah kita ta'alluq, selalu bergantung dengan masjid. Yang keempat, rajulun tasaddaqa rajulun da'athum ra'ah. Ini godaan eksternal Pak, godaan eksternal. Jadi seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita dzata mansabin, yang punya wajah mirip Luna Maya lah Pak ya, mirip Luna Maya itu ya, yang cantik sekali ya, punya kedudukan ya, punya harta, punya mobil-mobil mewah. Faqala inni akhafullah. Kemudian dia menjawab, tidak, aku takut kepada Allah. Wah, ini jarang Pak, jarang. Seorang kiai hebat saja, seorang ulama hebat saja di zamannya Nabi Musa, seorang ulama bernama Barsiso. Itu jamaahnya ribuan Pak. Ini masjid tidak ada apa-apanya, ribuan jamaahnya. Rutinannya luar biasa, zikirnya luar biasa. Begitu kena perempuan, jatuh. Bayangkan Pak. Ini memang kenapa Rasul tekankan ini? Kelihatannya nggak mungkin Pak, kamu sudah tua begini. Belum tentu Pak. Dengan ujian wanita, perempuan, Luna Maya lah begitu Pak. Waduh, berat sekali Pak. Maka dia mengatakan, no, tidak, aku takut kepada Allah. Nah itu berat sekali Pak. Wis, biarpun kita sering ngaji itu loh Pak, berat, sering jamaah di masjid, kalau seret perempuan lewat pakai baju adiknya yang nggak muat itu loh Pak, apa namanya, pakai melepet itu loh Pak. Nah itu ya sedikit kerenyang sedikit lah Pak. Ada, pasti ada, itu pasti ada, nggak mungkin nggak wis. Ya. Nah ini dia segera mengucapkan inni akhafullah Pak, saya takut kepada Allah. Nah ini nanti selamat Pak. Tapi kalau semakin
Wow, ya enggak tahu Pak, ini urusannya sudah ya, enggak takut, enggak apa namanya, enggak takut sama Allah. Dan ini berat Pak, khususnya para kiai, para ustadz, itu godaannya kan biasanya mau bini dua aja, mau bini ini ya, para pejabat-pejabat itu yang godaannya sangat luar biasa. Yang berikutnya, kelima, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang kelima adalah seseorang yang bersedekah di jalan Allah yang gambarannya tangan kiri tidak mengerti apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya sangat-sangat secret Pak, very secret, sangat-sangat rahasia, enggak diumumke sama orang, enggak diviralke sama orang, enggak diposting di media sosial. Sedekah, ya wis sudah sedekah selesai. Jadi bahkan dia bersembunyi di dalam bersedekah. Beda dengan kita ini Pak, ketika bersedekah kita mungkin menceritakan pada orang lain, mungkin maksudnya tidak sepenuhnya ikhlas, mungkin maksudnya sebagian juga pasti ada riya di dalam hatinya, ada rasa pamer di dalam hatinya. Nah, jika mampu untuk bersedekah tanpa diketahui oleh tangan kiri, jangankan orang lain Pak, tangan kirinya itu loh nggak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanan. Wah, ini luar biasa, tapi berat sekali Pak, berat sekali untuk mengamalkan itu. Tapi bagi orang yang bisa, maka dia termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, yaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sepi Pak, sendiri nangis dan tidak diposting Pak. Khalian Pak, sepi, nggak ada orang tahu. Berarti ini di waktu malam Pak, di waktu sholat malam. Tapi kalau bersama-sama orang doa sambil nangis itu tidak masuk kategori ini Pak. Kenapa? Karena dia hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya itu bukan orang lain, bukan komunitas, bukan keadaan Pak. Penyebabnya memang dirinya dengan Allah. Memang sepi Pak, nggak ada orang lain, nggak ada siapapun, sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita ingat salah kita ingat dosa kita ingat kita sering culas sama orang, kita sering durhaka sama orang tua, kita sering membantah suami kita sering tidak punya amanah atau tidak punya perhatian terhadap istri dan anak-anak kita. Itu nangis Pak, dan ini berat sekali. Maka nomor terakhir Pak, saking beratnya ya, saking beratnya. Jadi menyendiri dengan Allah, kemudian kita menangis bercucuran air mata, nyadari kalau kita salah. Nah ini kan sulit Pak, sadar bahwa kita salah itu sulit Pak. Kita kepingin ngakunya benar. Buktinya doa-doa yang kita panjatkan itu hampir jarang menyebutkan kealpaan kita, jarang menyebutkan kelemahan kita. Rata-rata doa yang kita panjatkan itu kebaikan terus Pak, nikmat terus, panjang umur terus, enak terus. Jarang Pak kita mulai dengan kedzaliman terhadap diri kita sendiri, kecurangan yang pernah kita lakukan. Maka Nabiullah Adam alaihissalam itu diterima doanya karena beliau berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Jadi pengakuan pertama kali yang disebutkan oleh Nabi Adam itu, ya Allah saya zalim terhadap diri saya, ya Allah saya melanggar
aturanmu, melanggar laranganmu, maka saya termasuk dolim. Rabbana dolan. Nah, kita banyak sekali dalam kehidupan kita ini melanggar aturan-aturan Allah. Maka di dalam doa-doa kita sangat ditekankan untuk mengakui kesalahan. Nah, salah satunya baik untuk dibaca bersama-sama, entah skenarionya seperti apa. Sayyidul Istighfar ini Pak, penting untuk dibaca bersama-sama. Mungkin setelah ngaji atau setelah sholat berjamaah, mungkin itu sangat penting sekali Pak. Sayyidul Istighfar, di dalamnya itu ada pengakuan tentang kelemahan seorang hamba, mengakui bahwa hanya Allah yang hebat, mengakui bahwa hamba ini banyak telah salah di dalam memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka di situ ending terakhir baru permohonan Pak, faghfirli, maka ampuni Allah. Setelah sekian banyak kesalahan disebutkan oleh hamba, baru kemudian permintaan. Kalau kita kan enggak Pak, Allah marzuqna rizqan jadidah, rezekinya dulu dipikir, warizqan wasi'an halalan thayyiban kasiran mubarakah, panjang doa kita. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita minta, sementara kita lupa terhadap kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 kelompok yang dapat naungan di bawah naungan Allah nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka. Karena memang keadaannya panas betul, keadaannya sangat mencengangkan, keadaannya sangat menyeramkan saat itu Pak. Maka kita butuh yang namanya perlindungan. Mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan dari 7 golongan. Terserah kita masuk golongan yang mana, tapi insya Allah ketika kita mendapatkan kategori dari 7 kelompok ini, insya Allah kita nanti akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.